Sahabat, selamat berjumpa kembali masih bersama dengan saya dalam channel Sontoloyo. Kali ini saya memiliki bahasan yang berhubungan dengan COVID-19. Apa itu? Saya akan mengajak sahabat untuk menguak fakta penting dari virus COVID-19. Untuk mengingat kembali, seperti yang kita tahu, virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau lebih dikenal dengan COVID-19 pertama kali muncul di Cina pada akhir tahun 2019. Menyebar dengan sangat cepat di Cina dan menimbulkan banyak kepanikan warga setempat, bahkan warga dunia. Diketahui bahwa gejala umum dari COVID-19 yaitu demam, batuk, kelelahan, dan hilang rasa atau bau. Terlepas dari itu, tahukah sahabat bahwa virus COVID-19 dinyatakan menjadi pandemi dunia setelah menyebar ke seluruh dunia pada bulan Juni tahun 2021 silam? Di Indonesia sendiri, virus COVID-19 mulai masuk sejak minggu ketiga bulan Januari tahun 2020 yang lalu. Informasi tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sebelum Indonesia terjangkit virus COVID-19, banyak sekali masyarakat yang beropini, warga Indonesia kebal corona, sehingga banyak masyarakat yang mengabaikan peringatan warga dunia akan bahayanya coronavirus dan malah menganggap adanya COVID-19 sebagai ajang untuk unjuk kekuatan yang terkesan arogan. Padahal opini tersebut belum terbukti kebenarannya, sehingga pada akhirnya opini itu patah karena kelengahan masyarakat untuk tetap waspada. Dengan melihat peristiwa tersebut, mari berpikir sejenak. Akibat satu saja berita yang tidak benar menyebar, menyebabkan masalah yang luar biasa. Alangkah baiknya kita bijak dalam menyebarkan berita. Pastikan dahulu kebenaran informasi sebelum klik tombol share. Demi menghindari berita-berita bohong selanjutnya, mari simak rangkuman berita fakta dan hoax mengenai virus COVID-19 berikut. 1. Asal virus COVID-19. Banyak yang mengira bahwa asal-muasal virus COVID-19 adalah dari kebocoran laboratorium milik Cina. Banyak juga yang percaya bahwa virus COVID-19 disebabkan karena mengonsumsi kelelawar. Faktanya, sampai hari ini, negara-negara di dunia masih berupaya menguak dan meneliti asal-muasal dari virus COVID-19. Karena penelitian ini pula membuat hubungan antara negara Amerika dan negara Cina sedikit manas karena saling fitnah. Jadi, isu-isu yang beredar mengenai asal-muasal virus COVID-19 masih belum ditemukan. 2. Isu obat dari virus COVID-19 sudah dibuat oleh Cina. Pernah menyebar isu bahwa Cina telah membuat antivirus COVID-19 sebelum virus ini menyebar. Cina menggunakan cara ini untuk melancarkan politik dagangnya ke luar negeri. Faktanya, sampai sekarang belum ada negara yang bisa membuat obat dari virus ini. Vaksinasi COVID saja hanya bisa efektif membantu menyembuhkan sekitar 60% dari keseluruhan penderita. Dan kabarnya, baru-baru ini China berhasil membuat antivirus yang cukup efektif, namun hanya efektif jika digunakan penderita ringan dan sedang. Tidak efektif jika digunakan oleh penderita yang berat. Jadi, ISU Cina telah membuat antivirus COVID-19 terlebih dahulu sebelum virus ini menyebar adalah hoax. 3. Mutasi virus COVID-19 sangat berbahaya. Banyak sekali media-media, baik dari internasional dan nasional, yang mengabarkan bahwa mutasi dari virus COVID-19 akan lebih berbahaya daripada versi originalnya. Mengingat banyaknya virus baru hasil mutasi COVID-19, mulai dari varian Alpha dari Inggris, varian Beta dari Afrika, varian Gamma dari Brasil, varian Delta dari India,
varian Epsilon dari Amerika Serikat, varian Zeta dari Brasil, varian Theta dari Filipina, varian Iota dari Amerika Serikat, varian Kappa dari India, dan masih banyak lagi varian-varian yang masih diteliti dan belum ditemukan. Dari sekian banyaknya varian mutasi virus COVID-19, hanya beberapa saja yang lebih berbahaya. Di antaranya tidak berbahaya dan belum ada kemungkinan resiko lebih berbahaya dari versi originalnya. Varian yang dianggap berbahaya tersebut, beberapa di antaranya yaitu varian Alpha, varian Delta, varian Lambda, dan varian C12. Dinyatakan berbahaya karena lebih kebal terhadap imunitas tubuh, sehingga upaya vaksin akan terkesan sia-sia. Lalu, dinyatakan berbahaya karena sangat mudah menyebar. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk sahabat semua tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah terjangkit mutasi virus corona. 4. Orang tanpa gejala bisa menularkan virus. Dilansir dari WHO, beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala menularkan virus corona, namun masih belum diketahui tingkat penularannya. Sekarang ini pihak peneliti WHO masih mengkaji mengenai cara penularan virus corona. Untuk menanggapi kasus ini, tindakan yang paling tepat adalah tetap menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya. 5. Pasien COVID-19 dapat terinfeksi kembali. Setelah seseorang terinfeksi virus dan sembuh, maka akan mendapatkan kekebalan tubuh untuk melawan jenis virus serupa. Tetapi faktanya, seorang dapat terinfeksi kembali atau bisa disebut reinfeksi oleh COVID-19 walaupun tingkat kemungkinannya sangat rendah. Reinfeksi COVID-19 bisa terjadi ketika seseorang yang sudah sembuh dari virus corona terinfeksi kembali oleh struktur virus corona yang berbeda dengan virus corona sebelumnya. Jadi, pasien sembuh memiliki risiko terinfeksi kembali dan tidak menutup kemungkinan bisa terinfeksi virus corona hasil mutasi. Jadi, kawan-kawan harus tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dirinya. 6. Virus bisa menyebar melalui barang impor. Virus corona hanya bisa menular melalui kontak langsung antara manusia dan manusia. Virus tersebut akan mati jika terkena panas dan juga akan mati setelah 24 jam berada di luar tubuh manusia. Pihak WHO juga belum memberikan klarifikasi mengenai penularan virus lewat barang. Dilansir dari sejumlah literatur dan artikel dari Cina, virus baru bisa menyebar lewat udara khusus melalui percikan air liur. Jadi, klaim virus corona bisa menularkan lewat barang belum terbukti dan belum ada klarifikasi dari pihak kesehatan manapun. 7. Jenazah yang meninggal karena virus COVID-19 berisiko menyebarkan virus. Sempat viral di tanah air dan menjadi hal yang ditakuti. Pasalnya banyak yang beranggapan bahwa jenazah yang meninggal akibat virus COVID-19 masih bisa menularkan virus. Namun tahukah sahabat, spekulasi masyarakat ini ada benarnya. Virus COVID-19 diketahui ditransmisikan melalui air liur manusia, baik ketika berbicara, bersin, dan batuk. Jadi, jika keluarga atau kerabat melakukan kontak dengan jenazah seperti mencium atau meluk, maka menimbulkan risiko terhadap penyebaran virus. Perlu diingat bahwa virus COVID-19 bisa bertahan beberapa hari, namun dalam medium tertentu saja. Rata-rata akan mati setelah 24 jam di luar tubuh manusia. Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, selama langkah-langkah pemakaman sesuai protokol kesehatan, maka jenazah tidak akan menyebarkan virus COVID-19. Bagaimana sahabat? Sekarang kita tambah tahu mengenai kebenaran kabar COVID-19 yang viral beredar. Pastikan sahabat selalu mematuhi protokol kesehatan dan menjaga budaya jujur dan etika dalam bermain media sosial. Pastikan kebenaran dari suatu berita dahulu sebelum membagikan berita.
Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih telah setia menyimak hingga akhir dan sampai jumpa.